Sofi Fitriani. Sepertinya hadir semua di kelas ini ya. Ya, Bu. Baik, acuan Ibu di kelas ini masih sama seperti minggu lalu, yaitu yang pertama tidak ada yang main ngobrol dengan teman sebangku. Tolong tinggalkan aktivitas yang lainnya terlebih dahulu. Anda perhatikan Ibu terlebih dahulu. Baik, yang kedua tidak ada yang ngobrol dengan teman di sebelahnya. Yang ketiga, jika ada yang permisi, silakan satu persatu untuk keluar dan itu hanya boleh 5 menit. Apa semuanya paham? Paham. Baik, silakan yang di belakang tolong penuhi dulu bangku yang di depan. Yang di belakang tolong HP-nya. Tolong pindah dulu ke depan yang di belakang. Masih ada yang kosong. Baik, apakah sudah rapi semuanya? Apakah sudah sama lurus bangkunya dengan yang di depan? Ulan, bisa tolong pindah ke depan, Ulan? Baik, sebelum masuk ke materi layanan, Ibu mau tanya dulu, ada apa kita? Tolong partisipasinya ya teman-teman. Baik, sebelum masuk ke materi layanan, Ibu mau tanya dulu kepada Ananda semuanya, apakah Ananda pernah merasa takut tertinggal informasi di media sosial? Ya, Bu. Apa contohnya? Silakan angkat tangan siapa yang pernah. Bayu? Saya. Contoh. Ya. Pernah merasakan takut tertinggal informasi di media sosial? Contohnya kayak gimana, Bayu? Sebenarnya itu kayak nggak bisa kalau nggak ada kalau sekali, Bu. Sebenarnya takut ketinggalan informasi di WhatsApp, gitu. Beri aplaus kepada Bayu karena sudah memberikan pendapatnya. Baik, materi layanan Ibu pada pagi hari ini yaitu fenomena fear of missing out atau disebut dengan FOMO. Apakah Anda sudah tahu semuanya apa itu FOMO? Tahu. Baik, di sini Ibu akan jelaskan apa itu FOMO. FOMO adalah perasaan takut ketinggalan, khawatir tidak mengetahui informasi terbaru, atau merasa tidak mengikuti atau merasa ketinggalan apa yang diikuti oleh orang lain. Kondisi ini membuat seseorang terdorong untuk mengikuti aktivitas, tren, atau perkembangan di media sosial agar tidak merasa tertinggal. Faktor penyebab ini terjadi yaitu yang pertama, penggunaan media sosial secara berlebihan. Seseorang yang menggunakan media sosial secara berlebihan, contohnya seperti scroll TikTok misalnya, kita scroll TikTok berjam-jam. Terus ada FYP kita lewat orang yang review skincare dan kita tertarik akan hal itu karena dapat membuat wajah kita glowing, menghilangkan jerawat, dan kita tertarik untuk itu dan kita membelinya. Pas sampai itu tuh bahkan tidak ada yang lalu di dalam diri kita, bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan itu kita itu cuma untuk ngikut-ngikutin orang, padahal itu tidak ada dampaknya pada kita. Selanjutnya yaitu kebiasaan membandingkan diri. Seseorang yang biasa membandingkan dirinya dengan orang lain, itu akan itu mudah untuk mengikuti orang lain. Misalnya faktor lingkungan. Kita itu cenderung untuk mengikuti
kok aku nggak bisa ya seperti dia. Kita tuh lebih cenderung untuk membandingkan diri kita itu dengan orang lain tersebut. Yang ketiga, kebutuhan untuk diterima. Seseorang yang ingin sekali diterima di lingkungannya pasti akan cenderung untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa memandang apakah itu baik atau buruk yang dilakukan oleh orang tersebut. Selanjutnya, cara mengatasi FOMO, yaitu membatasi penggunaan media sosial dengan mengatur waktu penggunaan media sosial agar tidak berlebihan dalam penggunaan media sosial. Misalnya membuat jadwal harian dan menghindari memeriksa notifikasi. Setiap notifikasi yang masuk itu kita hindari untuk agar tidak terus-terusan ada di media sosial tersebut. Selanjutnya, fokus pada diri sendiri dan bersyukur, menghargai apa yang diri sendiri miliki, mengembangkan potensi diri, dan serta tidak membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan yang bermanfaat di dunia nyata, mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti belajar, beribadah, atau mengembangkan hobi, atau berkumpul dengan keluarga atau teman-teman kita untuk menghindari penggunaan media sosial agar tidak bergantung pada media sosial tersebut. Baik, itu saja materi layanan Ibu pada pagi hari ini. Apakah Anda semua sudah paham atau mengerti dengan materi layanan yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Kok jawabannya lemah banget ya? Aku nggak semangat ya. Apakah Anda semua sudah mengerti dengan materi layanan yang Ibu berikan? Sudah. Baik, di sini Ibu akan menampilkan video. Tolong disimak video dengan baik-baik ya. Soalnya Ibu akan mengambil nanti dibentuk jadi 2 kelompok. Nanti diambil pertanyaannya dari video tersebut ya. Ya, Bu. Pernah beli sesuatu, lalu setelah memilikinya kamu sadar sebenarnya kamu nggak butuh itu. Bukan karena kamu sekedar latah. Secara ilmiah, fenomena ini dikenal sebagai FOMO, Fear of Missing Out. Manusia punya ketakutan alami untuk tertinggal dari kelompok. Saat kita melihat orang lain ikut tren, otak menafsirkannya sebagai sinyal sosial bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Kita harus menjadi bagian darinya. Itulah sebabnya label terlaris atau stok terbatas terasa sangat sulit untuk diabaikan. Bukan karena kamu selalu membutuhkan barang tersebut. Faktanya, ini bukan tentang keinginan untuk memiliki sesuatu, tapi karena kita sebagai manusia sering merasa tidak nyaman jika tertinggal dari yang lain. Apakah sudah menonton semuanya dengan baik? Sudah, Bu. Sekarang silakan bagi 2 kelompok. Yang ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Silakan dibentuk dalam bentuk lingkaran yang rapi ya. Video, tindakan apa yang akan dilakukan agar tidak terjebak dalam FOMO? Kelompok satu kali, Pak. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi FOMO agar tidak terdampak pada kehidupan sehari-hari. Silakan diskusikan dengan sebaik-baiknya dengan anggota kelompoknya masing-masing. Itu menanamkan bahwa kita perlu menjadi kebutuhan kita. Sudah selesai, waktunya sudah habis. Kelompok mana yang mau menambahkan hasil diskusinya terlebih dahulu? 1, 2,
Kita lebih menghargai apa yang kita miliki, menjalani hidup dengan cara sendiri, dan tidak menjadikan orang lain sebagai patokan kebahagiaan untuk kita. Baik, bagus sekali kepada kelompok 2. Tolong bayar 10 untuk kelompok 1. Selanjutnya kepada kelompok 1, siapa yang mau menampilkan hasil diskusinya? Rahma, Bu. Ini semangat nih, Bu. Iya Bu, tanpa ada waktu. Silakan kepada nama disilakan. Pakai isyarat sekarang. Baik, di depan Bu. Ya, di depan. Dipersiapkan lah pertama. Oke Bu, Bu. Baik, perkenalkan saya Natalia, perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu dengan pertanyaan, jika mengalami situasi seperti pada video, tindakan apa yang akan dilakukan agar tidak terjebak dalam FOMO? Mungkin pengalaman pribadi saya yang akan saya lakukan, yaitu tindakannya akan berpikir kembali apakah barang ini berguna untuk kedepannya atau tidak. Sekian Bu, terima kasih. Baik, mungkin itu saja diskusi kelompok. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 kepada kelompok 2 atau dari kelompok 2 kepada kelompok 1? Ya, silakan kelompok 2. Seperti apa kebiasaan positif yang dapat diterapkan untuk mengurangi rasa takut terkena FOMO? Silakan kelompok 2 jawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 1 Iya. kelompok 2 nih. Seperti apa kebiasaan positif yang dapat diterapkan untuk mengurangi rasa takut untuk ketinggalan FOMO? Positif apa yang dapat kita lakukan supaya tidak tertinggal FOMO? Dampak positif apa yang dapat kita lakukan agar tidak tertinggal terbiasanya FOMO? Silakan Eva berdiri yang berdiri bagian Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu kebiasaan positif apa yang bisa diterapkan untuk mengurangi rasa takut akan tertinggal atau FOMO. Yang pertama, biasakan memandang media sosial dengan bijak, yaitu menyadari bahwa apa yang kamu lihat hanyalah potongan momen terbaik orang lain, bukan kenyataan hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, rutin dan fokus pada hal-hal yang kamu miliki dan lakukan, seperti mencatat hal-hal baik yang terjadi setiap hari, sehingga kamu tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga yaitu batasi waktu penggunaan gawai dan ganti dengan kegiatan nyata yang menyenangkan seperti berolahraga, melukis, membaca, berbicara dengan teman. Nah, dan yang keempat itu berani menolak tren atau ajakan yang tidak sesuai dengan keinginan dan tujuanmu. Yang terakhir, biasakan menikmati momen yang sedang berlangsung tanpa perlu membagikannya ke media sosial. Mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Bagus sekali ya, beri aplaus untuk kita semua. Bagus sekali ya kelas ini, kompak-kompak ya kelas ini, semuanya kelas kita ya. Baik, Ibu akan menyimpulkan sedikit dampak positif yang dapat kita pelajari agar tidak terjadi FOMO. Dampak positif dan seperti pertanyaan Sofi tadi, itu yang pertama membatasi waktu untuk penggunaan media sosial, yang kedua yaitu untuk mengatur diri untuk melakukan aktivitas yang baik-baik saja, melakukan aktivitas yang positif. Baik, sudah selesai diskusi kelompok kita. Silakan kembali lagi seperti semula dan silakan dirapikan lagi ya tempat duduknya, ada semuanya. Silakan kembali lagi Rama. Oh ya Bu. Tolong dipersiapkan dan ada semua karena waktu kita sudah hampir habis. Bayu, tempat duduknya milik Bayu. Nah, beri lagi. Tolong perhatikan ke depan anak-anak semuanya. Baik, telah selesai diskusi kelompok, telah Ibu ceritakan juga
media sosial. FOMO dapat terjadi karena terlalu sering menggunakan media sosial, suka membandingkan diri dengan orang lain, dan ingin selalu dianggap mengikuti tren. Cara mengatasi adalah dengan menggunakan media sosial dengan bijak, fokus pada diri sendiri, dan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Dengan demikian, peserta didik dapat Bagus sekali ya Pak Indra, beri aplaus kepada Pak Indra. Baik, Ibu